Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis dan praktik manajer dan selling. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Ayu Syifa Devanti dengan NIM 154, yang kedua Sofia Laila dengan NIM 160, yang ketiga Umi Hanifah dengan NIM 172, yang keempat Nafilatus Solihah dengan NIM 186, dan Al-Ulfatul dengan NIM 188. Materi yang pertama adalah manajer. Pengertian manajer adalah seorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai. Pekerjaan manajer bukanlah menyelesaikan tugas-tugasnya pribadi, melainkan berupa membantu orang lain menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Definisi Mary Parker Follett menyatakan bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Tugas dan wewenang manajer. 1. Mewakili direktur. 2. Memegang rahasia keuangan. 3. Menjalankan misi. 4. Melaksanakan sistem dan prosedur pelaksanaan sistem dan prosedur. 5. Laba yang signifikan. 6. Kepatuhan terhadap peraturan. 7. Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional. 8. Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan. 9. Memonitor kegiatan operasional perusahaan. 10. Memantau prosedur operasional manajemen resiko. 11. Melakukan pengembangan kegiatan operasional. 12. Observasi atas kinerja karyawan. 13. Memberikan solusi terhadap semua masalah. 14. Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan. Tanggung jawab manajer, menyelesaikan tujuan organisasi atau perusahaan dengan mengelola staf sesuai dengan departemen yang dia pimpin. Bertanggung jawab tentang perencanaan dan evaluasi kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan. Seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah menjalankan proses atau fungsi manajemen dengan membuat perencanaan serta mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin serta melakukan fungsi pengawasan terhadap manusia atau pekerja, keuangan, aset fisik, serta informasi. Dalam menjalankan kegiatannya, seorang manajer harus dapat mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama dengan banyak orang. Tipe manajer. 1. Manajer lini pertama atau tingkat pertama. Tingkat paling rendah dalam sebuah organisasi di mana orang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. 2. Manajer menengah. Mengarahkan kegiatan manajer dari tingkat yang lebih rendah dan kadang-kadang karyawan operasional juga. Yang ketiga, manajer puncak. Bertanggung jawab untuk manajemen keseluruhan dari sebuah organisasi. Orang-orang ini disebut eksekutif. Biasanya nama jabatan manajer puncak adalah Chief Executive Officer. Yang selanjutnya yaitu imbalan serta tantangan dalam menjadi seorang manajer. Imbalannya yaitu menciptakan lingkungan kerja di mana para anggota organisasi dapat memberikan kemampuan terbaik mereka dalam bekerja. Memiliki kesempatan untuk berpikir kreatif dan berimajinasi. Membantu orang lain menemukan makna dan pencapaian di dalam kerja. Bekerja dengan macam-macam orang, mendapatkan pengakuan dan status di dalam organisasi maupun di dalam masyarakat. Mendapatkan kompensasi yang layak dalam bentuk gaji, bonus, dan opsi saham, serta seorang manajer yang baik selalu dibutuhkan oleh organisasi manapun. Tantangan menjadi seorang manajer yaitu ada beberapa hal yang perlu diketahui, di antaranya harus bekerja keras, boleh jadi harus lebih banyak mengemban tugas yang bersifat klerikal atau administratif,
ketimbang manajerial. Harus berurusan dengan beraneka ragam karakter orang, sering kali dituntut menyelesaikan tugas dengan sumber daya yang terbatas, memotivasi para pekerja dalam situasi yang kacau dan penuh ketidakpastian, memadukan pengetahuan, keahlian, ambisi, dan pengalaman dari beragam kelompok orang, serta keberhasilannya bergantung pada kinerja orang lain. Selling. Pengertian selling. Selling berasal dari kata sell yang artinya menjual. Bisa juga diartikan sebagai aktivitas penjualan dengan teknik marketing praktis. Dan orang yang melakukan hal tersebut adalah salesman. Adapun pengertian penjualan menurut Winardi adalah hasil yang dicapai sebagai imbalan jasa-jasa yang diselenggarakan yang dilakukannya perniagaan transaksi dunia usaha. Tujuan selling yaitu bahwa tujuan utama dari personal selling adalah memberikan informasi pada pelanggan, menyediakan produk yang berguna, membantu kegiatan pemasaran, dan memberikan layanan serta dukungan yang baik kepada konsumen. Fungsi selling. Yang pertama, memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada konsumen. Yang kedua, menjadi sumber informasi. Yang ketiga, pelayanan. Yang keempat, penjualan. Dan yang kelima, koordinasi upaya penjualan. Sifat-sifat selling. A. Konfrontasi personal. Personal selling mencakup hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. B. Pengembangan. Personal selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. C. Tanggapan. Personal selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi wiraniaga. Kelebihan dan kekurangan selling. Kelebihan personal selling yakni dengan personal selling, kegiatan penjualan akan berjalan lebih fleksibel dan mudah untuk disesuaikan berdasarkan keinginan dan juga reaksi dari calon konsumen. Yang kedua, selain itu, personal selling juga akan membuat calon konsumen bisa bertemu langsung dengan pihak penjual. Dalam hal ini, nanti pihak penjual atau salesman bisa mempresentasikan manfaat produk kepada calon pembeli secara langsung dan juga menunjukkan kelebihan dari produk tersebut. Namun, personal selling pun memiliki kelemahan yang besar karena biaya promosinya yang tergolong tinggi karena pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan tidak bisa disalurkan secara maksimal. Selain itu, tenaga ahli dalam bidang salesman ini sangat susah dicari. Lebih dari itu, waktu yang diperlukan untuk membuat calon konsumen membeli produk pun tergolong lama, dan perusahaan juga akan lebih kesulitan dalam menjangkau dan menemui calon pembeli. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.